Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan ke junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah, para sahabat Rasulullah, wali Allah, Kanjeng Nabi Sulaiman dan Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, Syekh Abdul Qadir Jailani sang wali kutub, Kanjeng Syekh Jumatil Kubro, Kanjeng Syekh Subakir Gunung Tidar, Kanjeng Syekh Gunung Jati Cirebon, Kanjeng Maulana Hasanuddin, yang selalu kita jadikan panutan hingga di akhir kehidupan nanti. Jejak-jejak penelusuran para waliullah, para syiar, para habaib Syekh masih terus kami lanjutkan hingga di suatu tempat yang berada sekitar 3 km dari kantor KP3B Serang, terletak di Kampung Galung, daerah Kota Serang. Di tempat inilah juga dapat kita saksikan tadi sebuah tempat berupa keramat karomah dari dua tokoh yang sangat penting, dua tokoh di masa lampau, dua tokoh yang ada di zaman Kanjeng Sultan Hasanuddin. Bahkan beliau lebih sepuh, sahabat para waliullah, Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Siapakah beliau? Masyarakat di sekitar Banten menyebut beliau Ki Mas Jong dan Ki Agus Jo. Di sinilah tempat keramat kedua orang penting tersebut. Mengapa saya sebut penting? Karena ada di zaman awal syiar Islam di waktu itu, serta ada satu buah tempat yang merupakan tempat pada saat dahulu tempat kedua sahabat waliullah tersebut untuk sekedar tawasul, atau tempat yang lebih kita kenal dengan bahasa dulunya adalah mengeningkan cipta, lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Baik, langsung nanti kita telusuri serta sejarah singkatnya nanti akan saya sampaikan di tempat yang kedua yang sudah saya janjikan tadi. Silakan Pak. Mau dilanjut di sini aja. Ya baik, saya lanjutkan. Nah,
Ya, tepat di depan saya adalah sebuah lorong gua. Ya, tadi juga kita sudah izin kepada juru kunci di sini. Nah, tapi kita tidak mungkin untuk masuk ke dalam karena situasi dan tempat yang cukup terjal ini untuk kita masukin. Berjalannya waktu, mungkin secara pribadi saya akan menyebut kedua sahabat Waliullah itu dengan panggilan Kanjeng Syekh Mas Jong dan Kanjeng Syekh Agus Ju. Sahabat Kanjeng Sultan Hasanuddin yang pada saat itu, ya kita luruskan sejarahnya sedikit. Kedua tokoh penting Banten ini dahulunya adalah merupakan panglima dari Sang Pucuk Umum. Namun mungkin karena keilmuannya, karena kesaktiannya sudah mendapat firasat bahwa akan kedatangan seorang tamu agung. Tamu agung yang dimaksud adalah Kanjeng Sultan Hasanuddin itu sendiri. Sehingga yang tadinya tidak beragama Islam oleh Kanjeng Sultan Hasanuddin diislamkan. Yang tadinya 2 orang panglima dari Sang Pucuk Umum menjadi 2 orang panglima syiar pada zaman itu. Alasan itulah yang sehingga menyebut saya pribadi kedua tokoh penting tersebut saya sebut dengan julukan Syekh, ikut melaksanakan syiar di zamannya. Nah, sedikit saya kupas tentang sejarah dari Mas Jong dan Agus Ju ini. Pada zaman dulunya Sang Maharaja Paduka Siliwangi memiliki istri dari daerah Lampung. Dari pernikahan dengan Putri Lampung ini lahir salah satu tokoh yang kemudian menurunkan Mas Jong itu. Sedangkan Agus Ju adalah keturunan dari awalnya Prabu Paduka Siliwangi juga menikah dengan salah satu putri dari Kerajaan Sumedang. Memiliki keturunan. Agus Ju ini keturunan dari Sumedang itu, sehingga jelas bahwa posisi Mas Jong dan Agus Ju ini sama-sama cucu dari Sang Paduka Maharaja Siliwangi. Namun kedua orang tuanya berbeda, satu Lampung, satu Sumedang, saudara sepupu. Namun posisinya lebih tua Kanjeng Syekh Mas Jong. Berada di bantaran Kali Dalung, Banten, posisi keramat dan petilasan ini. Nah, sedangkan untuk posisi gua terdapat 3 buah gua. Ini gua utama yang paling besar posisinya. Nah, gua pendukungnya ada sekitar 15 meter dari sini dengan posisi batu yang sangat besar. Kilas balik tentang sejarah Kanjeng Sultan Hasanuddin. Beliau lahir pada 1479. Sedang posisi kedua syekh ini, Kanjeng Mas Jong dan Kanjeng Syekh Agus Ju ini lebih tua beliau pada saat itu. Lahir di pertengahan abad 14. Tapi setelah kedua tokoh penting Banten ini diislamkan, kemudian melakukan syiar di sekitaran awal abad ke-15. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan keberkahan, menambah wawasan kita, menambah kekayaan khasanah budaya di tanah Banten ini. Suatu perbedaan itu sudah hal yang biasa. Namun tujuan utamanya adalah pemahaman, kelestarian tempat ini sehingga tidak dilupakan oleh generasi yang akan datang.
Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kampung Dalung, Kelurahan Dalung, Kota Serang, Banten, Wawan Dewangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.